Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Budi Cahyono dengan NIM K711981 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Universitas 11 Maret Surakarta. Oke, di sini saya akan melakukan eksperimen ataupun menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana sih caranya proses pembuahan ataupun fertilisasi itu dapat terjadi atau dapat dilakukan. Di sini saya menggunakan alat yang sangat sederhana, yaitu menggunakan alat-alat yang terbuat dari bahan yang dapat kita temukan di lingkungan sekitar, seperti botol bekas, terus ada juga selang. Intinya bahan-bahan yang bisa kita temukan di lingkungan sekitar. Oke, alat ini ataupun media ini hanya untuk memperjelas bagaimana saya akan menjelaskan bagaimana proses fertilisasi dapat terjadi ataupun dapat dilakukan. Oke, proses fertilisasi ataupun pembuahan adalah proses di mana sperma akan membuahi sel telur. Satu kali ejakulasi sperma dikeluarkan 300 juta sampai 400 juta sel sperma yang akan masuk membuahi sel telur. Tetapi tidak semua akan bertahan hidup sampai ke sel telur, dan yang berhasil hidup atau membuahi hanya satu sperma pada sel telur. Ada beberapa tahapan pada saat proses pembuahan atau fertilisasi ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses fertilisasi menggunakan alat ataupun dengan dibantu alat untuk memperjelas. Di sini saya menggunakan ini. Yang pertama itu adalah aqua kecil tadi untuk sebagai, saya ibaratkan sebagai varyum, kemudian selang besar saya ibaratkan sebagai tuba falopi, dan di sini ada aqua besar yang ibaratkan sebagai dinding rahim. Proses yang pertama adalah proses ovulasi, di mana proses ovulasi adalah keluarnya sel telur dari ovarium ataupun indung telur, di mana ovulasi sendiri terjadi di ovarium dan dipengaruhi oleh hormon FSH, di mana ovulasi ini terjadi setiap bulan dengan mengeluarkan hanya satu sel telur saja. Proses kedua atau proses selanjutnya adalah setelah adanya ataupun dilakukannya ovulasi, kemudian sel telur tadi akan berpindah ke tuba falopi, di mana di tuba falopi ini sel telur hanya dapat bertahan selama 24 jam ataupun satu hari. Apabila dalam tuba falopi ini sel telur tidak dibuahi sel sperma, maka tidak akan terjadi pembuahan. Tetapi jika sel telur akan dibuahi oleh sel sperma, maka nantinya akan terjadi pembuahan ataupun bisa akan kehamilan dan menghasilkan sel zigot. Oke, proses atau tahapan ketiga yaitu adalah meningkatnya hormon, di mana setelah adanya pertemuan antara sel sperma dan sel telur di tuba falopi, nantinya dinding rahim akan mulai menebal karena adanya hormon progesteron yang dihasilkan. Dan yang step terakhir adalah terjadinya fertilisasi, di mana fertilisasi ini adalah proses pertemuan antara sel telur dan sel sperma yang terjadi di rahim. Apabila sel telur dan sel sperma itu cocok, maka nantinya akan membentuk suatu zigot yang tumbuh di ataupun berkembang di dalam dinding ataupun rahim, dan nantinya sel zigot tersebut akan lama-lama membesar ataupun tumbuh dan kemudian menjadi bayi. Untuk sel sperma yang tidak terpilih oleh sel telur ataupun tidak mengalami pembuahan, nantinya akan hancur, dan itu disebut juga sebagai proses menstruasi pada wanita. Demikianlah eksperimen ataupun proses fertilisasi yang terjadi pada manusia dalam sistem pembuahan. Ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikan, mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.